Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nuradani dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24040254083. Saya berasal dari kelas 2024B. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Baik, pada soal nomor 1 yaitu politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut saya, politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah akan membentuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Seperti contoh nyata di Indonesia yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dimaksud yaitu perubahan kurikulum. Adanya kebijakan zonasi sekolah merupakan contoh nyata di mana politik sangat mempengaruhi akses serta kualitas pendidikan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia yang pertama yaitu sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya ideologi yang sama, perbedaan pendapat dan kepentingan bisa disatukan dengan bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia dengan keberagaman yang ada seperti keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa maupun golongan. Pancasila menjadi pemersatu dan kehidupan menjadi harmonis serta menghindari konflik horizontal. Yang ketiga yaitu sumber nilai-nilai kebangsaan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan tugasnya. Contoh penerapannya yaitu pada saat pemilu di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila seperti adanya persamaan hak untuk memilih dan dipilih. Baik, selanjutnya nomor 3. Analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Kelebihan yang pertama yaitu representasi yang lebih luas. Masyarakat bisa memilih sesuai visi dan misinya sehingga suara rakyat lebih terakomodasi. Yang kedua yaitu muncul ide-ide baru dan inovasi dalam kebijakan publik. Yang ketiga, persaingan sehat antar partai untuk menjalankan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kekurangan sistem multipartai yang pertama, banyaknya partai menyebabkan fragmentasi politik, sulit mencapai konsensus dan membuat keputusan dengan cepat. Yang kedua yaitu persaingan antar partai memicu politik identitas. Yang ketiga, potensi terjadinya korupsi yang tinggi. Contoh kasus nyata terhadap stabilitas pemerintahan yang pertama yaitu seringnya berganti kabinet dalam pemerintahan Indonesia menyebabkan tidak stabilnya koalisi pemerintahan. Yang kedua yaitu maraknya serangan fajar atau politik uang yang saat menjelang pemilu menyebabkan rusaknya integritas pemilu dan memperlemah legitimasi pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4.
Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jika saya memiliki wewenang, langkah yang akan saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis, saya akan mereformasi hukum dan regulasi untuk memperkuat undang-undang partai politik. Setiap partai politik wajib untuk mempublikasikan laporan keuangan agar terhindar dari korupsi, melaksanakan pemilihan secara langsung untuk memilih ketua umum dan pengurus partai. Selanjutnya, memperkuat pendidikan politik di sekolah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kesadaran dan partisipasi politik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Analisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini menurut saya masih jauh dari kata mencukupi atau ideal. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara visi dan cita-cita nasional negara dengan dinamika politik, yaitu maraknya korupsi, politik uang, dan polarisasi politik. Saran perbaikan dari saya yaitu dengan diperlukannya langkah-langkah yang pertama, yaitu penegakan hukum terhadap korupsi dan pelanggaran hukum secara konsisten dan tanpa memandang status ataupun itu. Dan dilakukannya reformasi politik untuk memperbaiki sistem yang ada. Yang kedua yaitu perlu adanya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Baik, sekian tadi video presentasi saya tentang pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah politik dan negara. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menyaksikan video saya.